Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu bisa mengikuti pembelajaran online. Amin. Tetap semangat anak-anak. Baik, untuk hari ini kita sudah masuk di tema 2 ya, di subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas terkait tentang materi apa? Membaca dongeng dengan nyaring. Mari silakan menyimak penjelasan dari Bapak. Dongeng. Dongeng adalah cerita yang benar-benar tidak terjadi atau fiksi. Dongeng diambil dari cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Jadi di setiap negara, di setiap daerah, wilayah pasti mempunyai suatu dongeng, dan dongeng itu sifatnya apa? Benar-benar tidak terjadi atau fiksi, tidak nyata. Selanjutnya di sini adalah saat membaca dongeng, bawakan dengan suara yang keras dan jelas. Kegiatan membaca dengan suara keras dan jelas dinamakan dengan membaca nyaring ya. Jadi tujuannya adalah agar orang lain mengetahui dan memahami apa yang kita baca. Dalam membaca ini ya, atau membaca nyaring ini, kita harus mengetahui hal-hal seperti berikut ya. Yang pertama di sini ada lafal ya. Ada lafal, ada intonasi suara, ekspresi, suara lantang, dan juga tanda bacaan. Nanti akan kita kupas satu persatu atau kita bahas satu persatu, mulai dari lafal terlebih dahulu. Lafal adalah cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Suatu kata dapat diucapkan oleh beberapa orang secara berbeda-beda. Jadi setiap satu orang dengan orang yang lainnya itu mengucapkan beberapa kata itu secara berbeda bunyinya ya, atau pengucapannya itu berbeda. Yang kedua, kita masuk di intonasi suara ya. Intonasi itu berarti ketepatan pengucapan bunyi bahasa. Dengan intonasi yang tepat, kita bisa mengucapkan sebuah kalimat yang sama dengan intonasi yang berbeda. Jadi, kita akan di sini ada contoh, di sini ada 3 nanti ya. Nafis marah kepada itu. Di sini ada tanda titik. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya itu adalah datar. Kemudian nomor 2, Dinda marah kepada Putri ya. Kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kemudian yang ketiga, Siti marah kepada Sania. Kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya itu naik. Ya, jadi di sini sama-sama ya, satu orang ini dengan orang lain itu marah, tetapi berbeda untuk akhir tandanya itu ada titik, tanda tanya, dan juga tanda seru. Kemudian ekspresi. Ekspresi adalah pandangan muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Saat membaca, sesuaikan ekspresi dengan isi bacaan. Nomor 1, jika isi bacaan itu menceritakan keadaan bahagia, maka perlihatkanlah wajah yang ceria. Ya. Kemudian nomor 2 di sini, ya. Jika isi bacaan menceritakan keadaan sedih, maka perlihatkan wajah yang muram. Dan yang terakhir adalah jika isi bacaan menceritakan keadaan marah, maka perlihatkanlah wajah tegang. Lanjut, masuk ke suara yang lantang ya. Suara lantang adalah suara yang dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Paham? Ya, jadi ketika kita membacakan suatu teks itu nggak perlu namanya keras-keras, yang penting jelas dengan lantang. Kemudian adalah tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik dan koma. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Nah, kemudian yang nomor 2, jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Jadi untuk koma ini kita berhenti sejenak, kemudian untuk yang titik ini kita berhentinya agak lama ya. Jadi kita harus membedakan antara koma dan titik. Jangan langsung ada titiknya langsung ditebras. Baik, di sini pesan moral dalam dongeng.
Ya, sini Bapak akan membacakan pesan moral dalam dongeng. Setiap dongeng memiliki pesan moral. Pesan moral tersebut tersirat dari dalam cerita yang disampaikan oleh penulis. Nah, untuk mengetahui pesan moral sebuah dongeng, kita harus membacanya berulang-ulang. Dengan membaca berulang-ulang nanti, kita akan menjadi tahu jalan cerita dan karakter tokoh-tokoh di dalamnya. Nah, ya kan, jadi kita kan harus membaca secara keseluruhan suatu teks ya atau cerita. Kemudian, pesan moral dari sebuah cerita biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pesan moral selalu baik. Kemudian, yang kedua, bisa dilihat pada akhir cerita. Yang ketiga, bisa dilihat dari sifat tokoh utamanya, ya. Di sini ada karakter tokoh dalam dongeng. Tokoh adalah orang atau subjek yang menjadi perilaku atau pemeran dalam cerita atau dongeng. Tokoh dalam dongeng selalu mempunyai sifat, sikap, dan tingkah laku tertentu. Di sini ada 3 ya karakter tokoh itu. Yang pertama ada apa? Ada protagonis. Protagonis itu tokoh yang berwatak baik, ya. Kemudian ada antagonis. Antagonis itu tokoh yang berwatak jahat atau buruk. Kemudian yang ketiga di sini tritagonis, tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Sebelum melanjutkan ke sini, coba diperhatikan. Ini adalah menceritakan kembali isi dongeng secara lisan, ya. Dongeng itu memang sangat menarik, ya. Untuk apa? Untuk dibaca dan didengarkan. Selain itu, dongeng juga menarik untuk diceritakan kembali, baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, kali ini anak-anak akan berlatih menceritakan kembali dongeng yang telah dibacakan. Berikut cara yang dilakukan untuk menceritakan kembali isi dongeng dengan baik. Ya. Di sini yang pertama apa? Dengarkan atau baca dongeng dengan seksama dari awal sampai akhir. Kedua, catatlah tema, tokoh, sifat tokoh, dan latarnya. Ketiga, catat semua peristiwa dalam kurung itu apa? Alur yang terdapat dalam dongeng. Keempat, yang terakhir adalah ceritakan kembali isi dongeng dengan kalimatmu sendiri. Ya, gunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Di sini Bapak sudah menyediakan suatu cerita. Coba anak-anak silakan menyimak. Yang berjudul apa? Pohon yang egois. Ya, pohon egois ini kita kasih nama pohon A. Di sebuah padang luas, tumbuhlah banyak pohon yang subur. Di antara pohon-pohon itu, ada sebatang pohon yang egois. Ia ingin hidup sendiri supaya segalanya dapat dimilikinya. Maka dicarilah akal, agar pohon-pohon yang lain pergi dari situ. Dengan akal jahatnya, pohon-pohon yang ada di sampingnya pergi satu persatu. Kini, jadilah pohon yang jahat itu tinggal sendirian. Namun, kegembiraannya itu tidak berlangsung lama. Malam hari ia ketakutan karena sendiri. Sekarang ia menangis siang dan malam karena menderita. Ya, jadi di sini ada 2 tokoh, yaitu pohon A sebagai yang berwatak antagonis, kemudian yang pohon B, ya kita ibaratkan tadi kan teman-temannya, berarti pohon B sampai pohon E saja ya. Jadi pohon B dan pohon E itu berwataknya baik karena apa? Tidak mengganggu. Nah, sedangkan yang pohon A ini berwatak antagonis atau ingin menang sendiri, egois. Coba sekarang di sini disimak, perhatikan. Nah, tadi temanya apa? Temanya tentang sifat egois yang membawa penderitaan. Ya kan? Pohon tadi apa? Dia itu ingin menang sendiri, ya. Jadi menghalalkan segala cara untuk kesenangannya supaya yang lainnya itu tidak mendapatkan yang diinginkannya. Tetapi apa? Dari keegoisannya itu membawa penderitaan. Kemudian tokoh dan penokohan pohon A, ya, yang tadi Bapak sebutkan pohon A apa tadi? Yang egois, yang atau antagonis, yang berwatak jahat. Kemudian pohon B sampai pohon E, teman-temannya itu bersifat atau berwatak baik atau protagonis. Latarnya di mana? Di hutan. Nah, seperti itu tadi Bapak sudah membacakan ya suatu teks yang ini tadi, ya. Bagaimana cara kita membaca? Ada titik kita berhenti, ada koma kita berhenti sejenak baru dilanjutkan. Seperti itu, ya.
supaya nanti anak-anak bisa memahaminya. Jadi ketika anak-anak membaca suatu teks ataupun percakapan ataupun cerita, nah ini diusahakan dilihat tandanya. Mengerti anak-anak? Baik, kalau sudah mengerti mungkin Bapak cukupkan sekian. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat ya. Kita sudah masuk ke tema 2, tetap semangat. Bapak akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.